Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisa dalam program Juru Bicara. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk dapat mewujudkan implementasi identitas digital secara nasional dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas pembinaan dan juga pengawasan integrasi aplikasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE, prioritas dengan pemanfaatan identitas digital. Dan identitas digital yang dikeluarkan PSRE tersebut yang nantinya berlaku untuk masyarakat agar dapat memberikan pelayanan publik berbasis digitalisasi yang lebih mudah dan tentunya bisa menjangkau hingga ke daerah-daerah terpencil. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih rinci, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, selamat malam. Selamat malam, Mona. Baik, Pak Dirjen, ini satu hal lagi yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Wamenkominfo Bapak Nezar Patria kurang lebih 1 minggu yang lalu, bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika ini memiliki peran yang sangat besar sekali untuk dapat merealisasikan adanya nanti identitas digital. Nah, namun Pak Dirjen, kita mendengar ada dua istilah yang mirip-mirip, serupa tapi tidak sama, Pak Dirjen. Ada identitas digital dan juga ada identitas kependudukan digital. Nah, ini perbedaan dari dua hal ini seperti apa, Pak Dirjen? Ya, jadi simpelnya kalau identitas kependudukan digital itu KTP digital, ya, atau KTP elektronik, ada juga yang menyebut seperti itu, atau KTP barangkali ya. Nah, sementara kalau identitas digital adalah cara elektronik untuk mengidentifikasi seseorang. Ya, jadi itu bedanya. Kalau IKD itu KTP digital, kalau identitas digital itu mengidentifikasi seseorang secara digital atau secara elektronik. Jadi contohnya begini, kita misalnya mau mengakses platform digital, kita kan harus memasukkan identitas kita, misalnya nama, dan kadang-kadang ada beberapa identitas yang sifatnya opsional gitu. Jadi misalnya ketika kita mau membuat akun, ya, atau kita ingin mengakses satu aplikasi, kita harus memasukkan identitas kita. Nah, itulah yang namanya identitas digital. Nah, sementara kalau IKD atau identitas kependudukan digital adalah KTP digital dalam bentuk aplikasi yang bisa diakses melalui perangkat-perangkat digital. Ya, bisa smartphone, bisa PC atau personal computer, bisa laptop, bisa iPad misalnya. Jadi itu bedanya. Nah, kemudian kalau identitas digital itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya terkait dengan digital ID. Nah, ini diatur di dalam perubahan kedua Undang-Undang ITE. Kemudian pengaturan ini dibuat ya agar di masa depan ya identitas digital ini bisa sifatnya lebih seragam. Ya, lebih seragam karena peraturannya sebelumnya ini kan tidak diatur. Ya, tidak mengatur khusus terkait identitas digital, tetapi di perubahan kedua Undang-Undang ITE ini sudah diatur. Nah, identitas digital hanya dapat terbit dari PSRE yang telah divalidasi oleh Kominfo. Ya, jadi nanti ada proses validasi oleh Kominfo terhadap PSRE, penyelenggara sistem elektronik, ya, kira-kira seperti itu. Ya, identitas digital ini apakah memang seharusnya secepatnya diimplementasikan, sekrusial itukah Pak Dirjen, atau bahkan kita sebenarnya bisa untuk menyempurnakannya dulu, tidak harus secepat mungkin diimplementasikan di Indonesia ini, Pak?
Ya, perlu kita ketahui ya, apa yang dimaksud dengan identitas digital. Ya, tadi kita sudah jelaskan ya secara sederhana, identitas digital atau digital ID adalah representasi digital yang membedakan seorang pengguna dengan pengguna lain di ruang digital. Ini menjadi penting ya, agar setiap orang yang beraktivitas di ruang digital bisa teridentifikasi dan dia memasukkan identitas yang benar ya, tidak ada lagi besok-besok itu misalnya akun katakanlah akun yang tidak dikenal atau akun bodong misalnya begitu ya, karena memang sudah ada standarnya ya, sudah ada standarnya supaya memudahkan identifikasi. Jadi misalnya besok-besok ya, siapa tahu, mana tahu ada yang menggunakan eh, teknologi digital ini untuk keperluan kejahatan misalnya, kita dengan segera bisa mengidentifikasi ya sumbernya itu di mana, siapa itu begitu. Kemudian digital ID ini merupakan layanan penyelenggaraan sertifikat elektronik. Jadi yang tadi saya sebutkan PSRE itu penyelenggara sertifikat elektronik. Nah, penyelenggara sertifikat elektronik ini sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Nah, jadi Digital ID ini merupakan satu layanan penyelenggaraan sistem elektronik, sertifikat elektronik yang ada aturannya. Ada aturannya itu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. Digital ID ini sangat penting, ya sangat penting seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan internet, perkembangan media sosial. Nah, penyelenggara layanan publik dalam hal ini pemerintah dan dunia usaha ataupun swasta pada akhirnya perlu mengetahui dengan siapa mereka berurusan. Ya, sehingga kehadiran identitas digital ini dapat menjadi solusi percepatan pelayanan publik dengan jangkauan yang lebih luas, murah, mudah, tepat sasaran, dan tentu lebih cepat begitu. Identitas digital ini menjadi fondasi transformasi digital dalam akses ke layanan publik, ke berbagai sektor, e-commerce, kesehatan, Ya. administrasi publik, pendidikan, dan seterusnya begitu. Nah, dalam konteks interaksi sosial dan ekonomi, maka digital ID ini turut mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi, ekosistem perdagangan digital. Dan dalam interaksi sosial, ini bisa membantu orang berinteraksi, berkolaborasi, berbagi ide, bertukar gagasan secara positif. Nah, itu beberapa hal penting yang menyebabkan kenapa kita harus mempercepat ya proses digitalisasi identitas ini. Ya, apalagi kalau dalam konteks inklusi digital, ini masyarakat di daerah tertentu rentan, misalnya di daerah 3T atau ya kelompok rentan, kelompok minoritas misalnya, ya ini identitas digital dapat membantu mereka memiliki dokumen identitas resmi dan terdaftar dalam sistem formal pemerintah. Nah, dalam konteks ekosistem teknologi, digital ID ini secara bertahap mendorong lahirnya inovasi seperti blockchain, biometrik, kemudian artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Jadi artinya tidak hanya layanan publik, tapi pendataan yang dilakukan dengan menggunakan identitas digital ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat juga dalam sistem ekonomi, sosial, dan politik. Artinya Ya. kehadiran digital ID ini ya sangat membantu masyarakat mengakses layanan publik. Baik, berarti dengan adanya identitas digital ini pelayanan lebih cepat dan juga datanya lebih akurat begitu ya Pak Dirjen. Nah, Ya, baik Pak mestinya Dirjen, seperti itu. Ya. ya, yang sekarang menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat adalah apakah aman datanya atau tidak di dunia maya ini Pak Dirjen. Namun kita akan jeda dulu Bapak, usai pariwara kita akan bahas lagi mengenai keamanan dan peran Kominfo terkait dengan identitas digital. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.